yang paling keras disuarakan itu adalah oposisi. Turunkan Jokowi, makzulkan Jokowi, penjarakan Jokowi. Ini seolah-olah tidak menjadi bahan. Dugaan ijazah palsu Pak Jokowi. Mungkin Mas Gibran bisa bawa di debat Cawapres. Untuk dia pakai forum itu menunjukkan Bapak saya jujur, Bapak saya bukan pembohong. Ini dasarnya ijazahnya asli. Penjahat dan orang baik berdebat. Kemudian orang tepuk tangan. Penjahatnya bagus. Bagaimana logikanya Bang? Maaf Pak Gibran, saya mau konfirmasi dulu. Bagaimana Anda bisa sampai ke forum ini? Sementara di luar sana jutaan rakyat masih mempersoalkan Anda. Bagaimana paman Anda menyalahgunakan kewenangan? Bagaimana peran politik cawe-cawe Bapak Anda jelaskan itu dulu. Soal Gibran, prosesnya itu bermasalah. Mau dipolis di panggung dengan sebaik apapun, dengan pesona apapun, hasilnya tetap buruk. Gibran ini produk barang busuk. Tidak boleh dibicarakan terlalu serius. Bermasalah dengan fakta yang tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Barusan kita melihat apa yang disampaikan, melihat dan mendengar apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Assegaf adalah idealisme-idealisme yang saat ini sedang surut karena banyaknya orang yang seharusnya berposisi seperti Faisal Assegaf dan kawan-kawan malah justru menjadi pemuja kekuasaan. Kita sudah tahu sendiri ya, baik dari oknum lembaga survei dan lain sebagainya. Maka mari coba kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Faisal Assegaf, resum rangkuman dari debat Cawapres kemarin. Memang soal panggung debat Capres dan Cawapres ini kan menimbulkan kontroversi. Banyak hal-hal teknis yang mereka persoalkan. Misal kalau debat Capres awal itu kan tidak ada meja pidato. Tidak ada meja untuk dipukul. Kalau di Cawapres ini tidak kan ada doa. Menonjol di sana yang saya capture, saya lihat dari apa reaksi netizen itu mereka mempersoalkan 3 mic. Tiga mic ya. 3 mic dari di sana juga ada istilah Inggris yang apa? Yang bahasa Indonesianya SGIE. Iya. Yang diklaim membuat Muhaimin agak sedikit mengkonfirmasi itu. Ya. Tapi saya mau mengatakan bahwa sebenarnya Gibran ini hanya melanjutkan satu karakter yang mengingatkan orang banyak terhadap Jokowi. Oh, hanya melanjutkan ya. Jadi kalau memang penampilan Gibran itu tidak bisa dilihat untuk berbicara hal yang mendasar, apalagi ideologi. Jadi apalagi tidak prinsip-prinsip penegak hukum nggak ada. Nggak ada gagasan. Jadi ini semacam transformasi kebohongan versi baru saja. Oh, transform. Jadi kalau mau dilihat sisi modifikasi politik kebohongan Jokowi dalam versi baru, ini dilakoni secara bagus oleh Gibran. Oh, oke. Dan itu terungkap ketika dia menyerang Caimin dengan misal memberikan sindiran seolah-olah tidak tahu tentang apa istilah Inggris itu kan. Yang saya sendiri juga itu tidak terlalu populer menyangkut dengan ekosistem ekonomi syariat. Diner standar yang dipakai untuk melihat negara-negara dalam partisipasi ekonomi berbasis syariah. Oke. Itu kan sebenarnya juga dia melakukan kebohongan. Klaim angka misal. Jangan dulu, siapa yang melakukan kebohongan? Gibran. Oke. Kan dia percaya diri. Oke. Bahwa SGIE itu kan bahasa Indonesia SGIE. Ya, SGIE versi Jawanya kan, versi Gibrannya. Versi Gibrannya. Dia kan mengatakan posisi Indonesia berada di urutan ke-10. Oke. Tapi data yang dikonfirmasi oleh jutaan rakyat terlihat bahwa Indonesia itu kan masuk 4 besar. Dan lebih khusus pada produk makanan halal, Indonesia itu nomor 2 sesudah Malaysia. Oke. Nah, kalau itu juga ditarik dalam praktek ekonomi syariah di Solo itu juga tidak terbukti. Karena Solo ini kan identik dengan konsumsi daging anjing terbesar di Indonesia. Hampir 1 minggu itu kan 600. Ini serius anjing. nih? Serius. Oke. Bisa Oke. Karena saya mengikuti itu kan dari zaman Pak Jokowi sampai dengan era Gibran, masalah konsumen daging anjing di Solo itu sangat tinggi. Jadi kalau dia bicara ekonomi syariat, di kota dia sendiri itu tidak bisa mengatasi masalah. Bahkan dia sendiri mengatakan, Gibran itu berkali-kali di media, bahkan Pak Jokowi juga, bahwa citra Solo itu rusak karena perdagangan makanan daging anjing. Tentunya kita sebagai orang awam
kemarin dengan perdebatan seperti itu dan kita sudah tahu bersama bahwa sempat ya kita sebagai pendukung Gus Muhaimin juga merasa bagaimana ternyata memang analisa Faisal Assegaf sangat luar biasa. Bagaimana Gibran sepertinya menggunakan praktek pencitraan seolah-olah dalam perdebatan menguasai tapi sejatinya esensinya tidak paham. Gibran dia tidak konsekuen dengan apa yang dipertanyakan kepada Gus Muhaimin tentang yang disebut dengan bahasa Indonesia SGIE itu yang sampai Gus Muhaimin terjebak. Padahal itu adalah yang dimaksud esensi di dalamnya adalah tentang praktek-praktek bersyariah baik keuangan maupun urusan di bidang food, makanan. Dan Faisal Assegaf sangat jeli banget analisanya. Bagaimana Gibran mempertanyakan itu, tapi dia sebagai wali kota Solo tidak bisa membereskan ya makanan halal yang beredar di situ, ada makanan haram yang beredar di situ, tapi Gibran tidak bisa bertindak. Maka itu adalah jika memang apa yang disampaikan Faisal Assegaf itu benar adanya, itu adalah kegiatan yang mengandung makna hipokrit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.